Ya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita dari rumah Tuhan, kita memperingati bersama-sama hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan nanti kita akan berdoa juga bersama-sama supaya kita semua di tempat ini boleh diurapi dengan kuasa yang dari surga, yaitu kuasa Roh Kudus. Kita berdoa ya supaya perjamuan kudus yang akan kita terima juga itu semua boleh mengingatkan, kita boleh menghayati bagaimana kasih Kristus yang begitu besar, kasih karunia-Nya untuk kita semua, sehingga kita dapat diselamatkan di dalam Tuhan. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh ada seperti apa yang kami ada, kami boleh berada dengan tubuh yang sehat, itu adalah berkat Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami datang beribadah, kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kami mendengar isi hati Tuhan, pesan-pesan Tuhan pada hari Pentakosta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau pimpin seluruh acara kebaktian ini dari awal hingga selesai dengan kuasa-Mu dari surga. Urapi hamba-hamba Tuhan yang bertugas melayani pada hari ini. Baik hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Aser Kolektan, pemusik dan WL Singer, juga hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam AVD, juga hamba Tuhan yang akan beritakan firman Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi dan urapan khusus dari surga, sehingga pelayanan kami semua itu tidak menjadi sia-sia, tapi itu boleh memperkenankan hati Tuhan, menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan dan memuliakan Yesus dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam perjalanan kentar mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur hari ini kita memperingati suatu peristiwa yang luar biasa, di mana mengingatkan kita, lebih meyakinkan kita, meneguhkan kita bahwa Roh Kudus yang besar itu, Roh Kudus yang berkuasa itu ada di dalam setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan Roh Kudus itu, kuasa itu memberikan kepada kita kemampuan untuk kita hidup di dalam kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ku diberi kuasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kuasa-Mu yang besar. Amin.
atas, saya mau tanya. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Wah, kenceng banget anak. Kurang keras, kayak anak ya semua ya. Yang muda-muda, yang senior-senior, kita mau lebih kenceng lagi buat Tuhan. Tapi pas ngomong tidak ada, tangannya gini semua ya. Oke, yang kencang ya biar semuanya iblis pada lari semuanya dari hidup kita. Amin. Biar iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Yang keras ya. Oke, singer juga ya semua. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Lebih kencang lagi sekali lagi ya. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kita mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak gentar, kami tidak khawatir, sebab kami memiliki Allah yang hidup. Lebih semangat lagi memuji Tuhan, amin. Kita mau sama-sama katakan, berdiri sebagai umat pilihan.
Inilah janji kami semua di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau senantiasa berjalan bersama dengan Engkau. Walaupun mungkin Tuhan saat ini masih banyak kerikil-kerikil, masih banyak persoalan, pergumulan yang belum ada titik cerah. Tapi kami tidak mau goyah, kami tidak mau berpaling ke lain hati. Kami mau tetap menggantungkan harapan kami hanya pada Engkau. Kami mau tetap bersekutu dengan Engkau. Kami mau tetap memiliki hati yang melekat sama Engkau Tuhan. Karena kami tahu Roh Allah yang kudus, yang hebat, yang berkuasa ada di dalam hati setiap kita. Amin, Jesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan sama-sama. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalirlah, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Hanya Engkau Tuhan yang kami rindukan. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalirlah, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Hati kami menyembah Engkau Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kita mau sama-sama sembah Dia dan katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi. Amin. Ini hati kami Tuhan. Kami mau menikmati Engkau, mengubah hidup. Lebih keras lagi kita mau sembah Tuhan. Yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi
Roh Kudus, Engkau sungguh lembut, terus bekerja di dalam setiap hati kami. Melembutkan hati-hati kami yang keras, melembutkan hati kami yang mungkin penuh dengan keegoisan, kemarahan, kebencian, dan mungkin masih ada dendam. Saat ini Tuhan, kami mau perbaiki hati kami, karena kami tahu Roh Allah itu, Roh Kudus-Mu ada di dalam setiap kami. Dan kami tidak mau mendukacitakan hati-Mu Tuhan. Mari Yesus, selidiki hati kami, apa yang harus kami ubah, apa yang harus kami benahi, kami mau melakukan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Biar hidup kami boleh semakin berbuah lebat dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur kami mau persembahkan hanya untuk Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Tapi kalau saudara ikut Yesus dan Yesus menjanjikan Roh Kudus akan menyertai saudara, pasti mengikut Yesus itu jadi gampang, karena waktu saya nggak kuat, Roh Kudus bilang ayo kuat, pasti Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Seperti itulah. Kondisi iman kita pun perlu diperiksa ulang. Dan itu yang waktu Tuhan tanya ke muridnya, apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu, dalam ayat ini. Ada apa? Waktu Tuhan mau tanya balik ke murid-muridnya begitu, Tuhan mau kasih jadi cermin untuk pantulan. Kamu sedang ragu, kamu baru dalam kondisi iman begini. Coba cek apa sebabnya, cari tahu apa sebabnya.
Ya, puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Hari ini kita semua bersuka cita dalam Tuhan. Karena hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Hari Pentakosta artinya hari yang ke-50 di mana pada saat itu Roh Kudus dicurahkan. Kita bukan hanya memperingati, tapi kita semua akan berdoa bersama-sama supaya kita semua yang hadir boleh diurapi dengan kuasanya dari surga. Hamba Tuhan akan membantu untuk menumpangkan tangan saudara. Sehingga kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, kita boleh merasakan pimpinannya dalam kehidupan kita semua. Jadi saudara, pada hari ini setelah firman Tuhan disampaikan, yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Simon Gunawan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setelah perjamuan kudus selesai, kita akan doa bersama-sama, dan pada saat itu kita lanjutkan dengan doa pengurapan Roh Kudus. Lalu setelah itu kebaktian selesai. Terima kasih untuk perhatian saudara. Sekarang kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Simon Gunawan. Waktu kami silakan. Ayah wae-nya. Ya, kembali saya ucapkan shalom. Yang saya pernah sampaikan, shalom itu berarti sejahtera, damai, bahagia, suasana surga turun atas kehidupan kita. Seperti doa Tuhan Yesus, kerajaanmu datang di bumi seperti di surga. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari yang luar biasa ini Tuhan, kami boleh memperingati hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Biarlah hari ini Tuhan, hati kami sungguh-sungguh terbuka, diingatkan bahwa kami semua memiliki Roh Kudus yang tinggal setiap saat secara permanen, tidak keluar masuk, tetapi Roh Kudus itu tetap tinggal dalam hidup kami, menuntun kami, memberi hikmat kepada kami, sehingga kami Tuhan semakin hari semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengar renungan dan membaca firman Tuhan. Bila kiranya Roh Kudus sendiri yang akan menolong kami untuk mengerti, untuk menyampaikan isi hati Tuhan, apa-apa yang sudah hamba-Mu persiapkan, biar Roh Kudus sendiri yang akan menuntun, sehingga apa yang disampaikan sungguh-sungguh sesuai dengan isi hati Tuhan buat kami semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita akan baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 12. Kita sambut firman Tuhan, kita akan berdiri, kita akan membaca seraya sambil bergantian ya. Saya ayat 1, jemaat ayat kedua dan seterusnya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sama-sama, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Nah, saudara sekalian, akhir-akhir ini yang menjadi ramai dalam pemberitaan di media-media yaitu tentang orang-orang yang ditangkap, pejabat-pejabat yang ditangkap karena mereka flexing. Sudah tahu flexing ya? Flexing itu mereka show off. Mereka di media sosial itu menunjukkan mereka sedang naik mobil mewah, memakai tas yang mahal, yang berharga ratusan juta bahkan miliaran. Ibu-ibu mungkin gak kebayang ya, satu tas harganya 2 miliar ya. Biasa saya mah yang 200 juta juga, 200 ribu juga sudah cukup. Ini 2 miliar, 1 miliar. Nah, mereka flexing. Flexing itu karena mereka ingin show off, ingin menunjukkan apa yang mereka miliki. Mereka narsis dan akhir-akhirnya itu menunjukkan kesombongan mereka. Ya, saudara sekalian, ada pejabat yang pintar menyembunyikan harta kekayaannya, menyembunyikan hasil korupsinya. Tapi orang bilang suaminya pintar, tapi istri dan anak-anaknya tidak pintar. Suaminya menyembunyikan cara-caranya, menyembunyikan hartanya dengan begitu rapi, tapi istrinya flexing. Anak-anaknya flexing. Ya, kita baca bagaimana karena anaknya flexing, kemudian dia menganiaya anak yang lebih muda sampai akhirnya ditangkap. Dari situ orang-orang mencari siapa dia, siapa keluarganya, siapa ibunya, apa yang mereka lakukan, semua terbuka. Akhirnya ayahnya yang tadinya tidak apa-apa, tenang-tenang saja menikmati harta kekayaannya, diusut dan terbukti ternyata dia melakukan banyak hal, manipulasi, banyak hal yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum. Saudara sekalian, sebab itu hati-hati ya ibu-ibu
yang suka flexing di media sosial. Itu tuh nggak akan hilang. Ya, hati-hati ibu-ibu, saya ingatkan. Sebab di luar sana banyak orang yang mengincar media sosial, dilihat siapa aja nih orang-orang yang suka flexing. Kalau ketahuan, oh si ibu ini pakai pakaian mewah, oh si ibu ini suka makan di restoran yang mahal, oh si ibu ini suka jalan-jalan ke luar negeri, diincar saudara. Hati-hati sekarang ya. Kalau saudara mau, oke lah, daripada taruh di HP, taruh di laptop mungkin bisa hilang. Kalau ditaruh di media sosial itu kan katanya nggak hilang, hitung-hitung album kita. Tapi taruhlah yang wajar-wajar saja, yang tidak menjadi incaran orang-orang yang berniat jahat. Demikian juga hati-hati kita ketika kita menulis sesuatu di media sosial, terutama anak-anak muda. Sekarang ini perusahaan-perusahaan ketika mereka merekrut pegawai baru, dicari saudara sekalian media sosialnya. Apakah dia pernah menuliskan sesuatu yang tidak cocok kalau dia bekerja di sini? Apakah perbuatannya itu melakukan hal-hal yang kurang baik? Kalau perusahaan tahu si calon pegawai ini pernah melakukan hal-hal yang mungkin tidak cocok untuk perusahaannya, langsung ditolak. Jadi hati-hati dengan media sosial kita. Hati-hati ketika kita mengupload, memasukkan foto kita di media sosial ya. Jangan sampai nantinya menjadi incaran dari orang-orang yang ingin berbuat jahat, orang-orang yang ingin mengincar saudara, ingin melakukan hal-hal yang jahat dalam kehidupan saudara. Nah, saudara sekalian, jadi flexing itu akhirnya menunjukkan kesombongan kita. Ya, tadi kita melihat gambar, saya tidak pernah bohong. Yakin saudara tidak pernah sombong? Pasti saudara sekalian kita pernah sombong ya. Kita pernah sombong ya. Kenapa kita itu merasa sombong? Apa penyebabnya? Karena dia merasa yang pertama dia itu merasa dirinya orang penting. Kalau dia tidak diperhatikan, kalau dia tidak diberikan posisi yang baik, saya orang penting. Waduh saudara sekalian, dia marah. Timbul kesombongannya, saya ini orang penting, saya harus diperlakukan dengan baik. Bisa juga yang menyebabkan sombong itu karena dia merasa mampu. Saya bisa kok mengerjakan ini, kenapa saya nggak dikasih kepercayaan? Kenapa jabatan saya nggak naik-naik? Saya kan mampu. Dia menjadi sombong. Kemudian dia itu bisa meremehkan orang lain, saudara sekalian. Kepada orang yang kondisi sosialnya lebih rendah, dia mengejek, dia meremehkan. Saya nggak mau berteman dengan dia, saya nggak mau bersahabat dengan dia, saya tidak mau bergaul dengan dia. Dan yang keempat yang paling parah, dia merasa bahwa dia tidak perlu Tuhan. Saya mampu kok, saya bisa melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Dan itu sebabnya saudara sekalian, dosa yang pertama itu adalah kesombongan. Ya, kita akan baca dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, saudara sekalian, dosa pertama itu adalah ketika malaikat Tuhan karena kesombongannya dia ingin sama dengan Tuhan, lalu dia ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Saya akan bacakan dalam Yesaya 14
ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Malaikat ini ingin menyamai Allah. Malaikat ini ingin dia itu naik tinggi sehingga dia setara, bahkan kalau bisa lebih tinggi dari Allah. Nah, saudara sekalian, oleh karena kesombongan ini dia dijatuhkan, dia diusir dari surga, dia hancur kehidupannya, dia adalah setan yang sekarang kata Petrus dia itu berjalan keliling sana sini untuk mencari mangsa. Nah, saudara sekalian, iblis diusir dari surga karena kesombongannya. Manusia yang belum pernah ke surga, sombongnya itu bukan main, betul nggak? Ya, sombongnya bukan main. Punya harta sedikit saja, wah langsung. Kadang-kadang kalau kita melihat ada orang yang kehidupannya naik lebih tinggi sedikit, sikapnya itu udah beda lagi kan saudara sekalian. Ya, waduh, rasanya dia itu paling hebat di dunia. Ada idiom yang mengatakan wealth whisper, poverty scream. Orang kaya itu biasanya nggak banyak omong saudara sekalian, diam-diam saja. Tapi orang yang kurang kaya atau mau terlihat kaya, wah mereka itu menunjukkan dirinya hebat. Coba saudara sekalian, lihat orang terkaya di Indonesia. Kita pernah lihat bagaimana dia makan di pinggir jalan, padahal dia terkaya di Indonesia. Tapi orang-orang yang suka flexing, ingin terlihat kaya. Belum ke surga, sombongnya itu bukan main. Nah, ini yang diperbuat, yang dilakukan pada zaman Kejadian dulu, ya. Di dalam Kejadian 11 ayat 7, saya bacakan untuk saudara, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita seluruh kota, sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Saudara perhatikan ayat yang pertama, ayat yang keempat, ya. Mari kita dirikan bagi kita sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Mendirikan sebuah kota yang puncaknya sampai ke langit. Sama seperti iblis tadi, Lucifer, yang ingin naik sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, flexing, ya, cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ada 3 hal, ya. Mereka ingin ditinggikan, mereka ingin cari nama, dan mereka melanggar perintah Tuhan supaya kita itu memenuhi bumi. Tuhan menyuruh Adam, hendaklah engkau
memenuhi bumi. Nah ini mereka ingin bersekutu di satu tempat sehingga mereka itu tidak terserak kemana-mana. Nah saudara sekalian, karena kesombongan ini Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Ya, sampai mereka tidak lagi bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Akhirnya kan hanya bangsa Ibrani yang kemudian tertulis di dalam Kejadian, ya, Abraham dan keturunannya. Mereka yang menjadi bangsa terpilih bagi Allah. Tapi bangsa-bangsa lain yang terserak itu dengan bahasanya masing-masing, mereka bukan umat pilihan Allah. Karena apa? Karena kesombongannya. Ya, saudara sekalian. Tadi kita membaca di dalam Kisah Para Rasul bagaimana orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, mereka yang berkumpul di Yerusalem pada hari Pentakosta itu, ketika Roh Kudus turun, lalu para rasul mereka berkata-kata dengan bahasa dari orang-orang yang terserak tadi, orang-orang yang punya bahasa masing-masing, tetapi para rasul ini mereka berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing sehingga mereka mendengar bagaimana hebatnya kuasa Allah. Mereka mendengar bagaimana Yesus Kristus sudah mati di salib untuk menyelamatkan mereka, bagaimana Tuhan Yesus sudah naik ke langit, ke surga, dan Roh Kudus pada saat itu turun untuk memenuhi mereka, sehingga mereka bukan lagi orang yang terserak dengan bahasa masing-masing, tetapi mereka mendengar kabar keselamatan langsung dari para rasul yang diilhami oleh Roh Kudus. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan memiliki kuasa kelak ketika Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem. Saat itu di Yerusalem mereka mendengar, ya, kesaksian dari para rasul. Lalu ke Samaria, ketika Stefanus dianiaya, Injil kemudian menyebar ke Samaria. Lalu ketika pertobatan Kornelius, Injil menyebar ke seluruh daerah, bahkan ke seluruh bumi. Kenapa? Sebab pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus memulihkan bangsa-bangsa yang tadinya tidak mengenal Allah yang benar. Bangsa-bangsa yang tadinya bukan umat pilihan, tetapi sejak saat itu kabar keselamatan menyebar ke seluruh bumi, termasuk sampai ke Indonesia. Saudara sekalian, kalau tidak ada hari Pentakosta, kalau tidak ada Roh Kudus turun atas hidup kita, kita sekarang tidak akan berdiri di sini. Kita tidak akan mengenal, tidak akan mengetahui bahwa Kristus sudah mati buat kita, bahwa dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya, nah saudara sekalian, kita bersyukur bahwa kita bisa merayakan hari Pentakosta. Roh Kudus itu bukan yang keluar masuk seperti perjanjian lama. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ketika kita dibaptiskan, saat itu juga Roh Kudus turun atas kehidupan kita, tinggal secara permanen dalam hidup kita. Makanya jangan pernah berkata bahwa Tuhan kita itu dengan semua agama yang lain sama. Hanya kita orang Kristen yang percaya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus.
kalau agama lain percaya Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhannya sama. Tapi kalau mereka tidak percaya Roh Kudus, mereka tidak percaya akan Allah Putra, maka Tuhan mereka tidak sama. Ya, perhatikan itu ya saudara sekalian. Nah, Roh Kudus memulihkan bangsa-bangsa. Tapi Roh Kudus juga bukan hanya memulihkan bangsa-bangsa sehingga mereka mengenal, kita mengenal akan karya Kristus di kayu salib. Tetapi karakter kita juga saudara sekalian. Apa yang menjadi sifat-sifat kita. Bukan cuma kesombongan. Tadi saya sampaikan kesombongan karena kesombong itu adalah dosa pertama yang diperbuat oleh malaikat. Sehingga itu menjalar ke seluruh umat manusia. Nah saudara sekalian, di dalam Roma 7 ayat 18 dan 20, Paulus berkata begini, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat baik. Apa yang baik? Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Jadi saudara sekalian, kalau kita belajar sedikit ya tentang psikologi, ada yang namanya tuh psikoanalisa. Jadi kesadaran kita, pikiran kita itu ya terbagi dua. Ada yang alam sadar dan ada yang alam bawah sadar. Tapi justru alam sadar ini hanya kira-kira 10%. Kalau kita lihat gambarnya ya, ada alam sadar. Itu tuh 10%, itu yang kita sadari. Lalu sebagian besar itu adalah alam bawah sadar kita. Nah saudara sekalian, alam sadar itu adalah tentang pikiran, tentang ingatan, tentang perasaan. Ya, itu hal-hal yang disadari pada saat tertentu. Tetapi ada kalanya, ya, ketika kita melakukan sesuatu tanpa sadar. Itu artinya bawah sadar yang bekerja. Misalkan begini, kalau saya belajar gitar, ya, saya belajar fret-fretnya C, D, G, itu tuh secara alam sadar, ya. Saya harus mempelajari, atau piano, ya, atau nyetir. Pada waktu mulai nyetir itu kita kan mencurahkan pikiran sepenuhnya supaya jalannya mobil itu bisa baik. Tidak nabrak sana sini, kita belajar bagaimana kita nginjak rem, kapan kita menginjak gas, itu alam sadar. Tetapi ketika kita bermain, ya kita melihat misalkan tadi pemain musik, mereka enak saja nggak usah harus perhatikan gitar, ya nggak usah harus. Itu karena alam bawah sadar yang mengingatkan, ya kamu bisa. Seperti kita nyetir, kalau kita sudah nyetir, kita nggak usah mikir lagi mana gas, mana rem. Itu adalah alam bawah sadar kita. Nah saudara sekalian, ketika seorang anak itu diperlakukan dengan baik, dia dikatakan bahwa dia itu sangat berharga. Maka pada usia golden age, antara 5-6 tahun, pikiran itu tertanam di dalam hati dia. Ya, dia akan memandang dirinya dari mana dia mendapatkan semua hal yang baik dari orang tuanya. Ya, dia memandang diri dan orang-orang dan lingkungan sekitarnya berdasarkan apa yang dia dapatkan pada waktu sebelumnya. Ingat saudara sekalian, golden age itu
adalah masa-masa di mana anak tuh menyerap semua apa yang dia dapatkan dan itu yang menjadi keyakinan dia untuk kehidupan selanjutnya. Kepercayaan ini akan tertanam dalam diri Anda dan menjadi dasar dari mana Anda memandang diri Anda dan hubungan Anda dengan dunia luar. Sejak saat itu, apapun yang terjadi pada diri Anda akan selalu berpegang teguh pada kepercayaan ini. Saya orang baik, saya orang yang berharga, saya orang yang luar biasa. Apa yang Anda percayai akan menjadi kenyataan, akan menjadi destiny kita, akan menjadi karakter kita. Jadi perhatikan ibu-ibu yang baru melahirkan, yang baru punya anak. Jangan biarkan ucapan-ucapan perlakuan yang kurang baik kita sampaikan kepada anak kita. Sebab itu akan tertanam di dalam alam bawah sadar mereka. Ya, suatu saat ketika mereka tumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa, dia akan menjadi seperti apa yang dia yakini pada masa golden age itu. Tetapi orang yang merasa tidak dicintai, dia akan merasa tidak tentram dan tidak nyaman. Dia akan berpikir, saya bukan seorang yang baik. Dia akan berlaku untuk menutup kegelisahan hatinya, berujung pada perilaku menyimpang. Ada masalah-masalah kepribadian, ada ledakan amarah, ada depresi, kehilangan harapan, tidak punya ambisi, hingga bermasalah dengan orang-orang di sekitarnya, bahkan dengan pasangan hidupnya. Jadi ini adalah alam bawah sadar yang mereka dapatkan ketika mereka kecil, bahkan ketika mereka bertumbuh, terus mereka itu mendapat perlakuan-perlakuan seperti itu sehingga tertanam di dalam hatinya. Saya bukan orang yang baik, saya bukan orang yang berharga. Seorang profesor bernama Carol Dweck berkata begini, pikiran itu ada dua, satu growth mindset, yang satu lagi adalah fixed mindset. Growth mindset itu adalah pikiran yang berkembang. Jadi pada waktu dia pulang sekolah, dia dapat nilai bagus, dipuji, waduh kamu hebat. Lalu ketika dia pulang dengan nilai yang kurang baik, tidak dimaki, tapi berarti kamu kurang memahami, ayo kita belajar sama-sama. Sehingga anak ini tahu bahwa kehidupan ini adalah proses. Kehidupan ini bukan hanya bergantung kepada bakat, bukan hanya bergantung kepada kesempatan, tetapi dia tahu bahwa hidup ini proses, dia terus berkembang, dia terus ketika menghadapi tantangan, dia akan terus berusaha untuk mencari jalan keluar sehingga tantangan itu bisa diselesaikan. Beda dengan orang yang fixed mindset. Anak yang fixed mindset, ketika dia dapat nilai yang baik, dia dipuji. Tetapi ketika dia mendapatkan nilai yang tidak baik, dimaki-maki, dimarahi, dibodoh-bodoh. Sehingga anak berpikir, oh saya ini orang yang tidak berharga, saya ini orang yang tidak mampu, saya ini orang yang tidak akan berhasil. Ketika dia menghadapi hambatan, dia mundur. Ini orang yang fixed mindset dan itu tertanam di dalam alam bawah sadarnya. Jadi hati-hati kita sebagai orang tua memperlakukan anak kita atau cucu kita. Ya, ingat, memang orang itu punya bakat yang berbeda-beda. Tapi bukan berarti bahwa kita itu tidak bisa mempelajari hal-hal yang di luar bakat kita. Ada orang yang pintar bahasa, dia juga pintar matematik, dia juga pintar teknik, dia pintar sosiologi, tapi tidak semua begitu. Ada orang yang pintar dalam olahraga, tapi menyanyi kurang bagus. Apa dia bisa belajar menyanyi? Bisa. Kalau dia punya pikiran yang berkembang, growth mindset. Nah, saudara sekalian, yang dialami oleh Paulus
dia berkata bahwa di dalam hatiku ya aku ingin berbuat baik. Aku ingin berbuat baik, tetapi yang aku lakukan justru bukan yang baik. Ingat saudara sekalian, sejak umur 5-6 tahun anak-anak Yahudi itu sudah belajar hukum Taurat. Dan pada usia 13-14 tahun yang laki-laki itu belajar di Bet Miswah, yang perempuan belajar di Ber Miswah, ya. Jadi mereka itu sungguh-sungguh dari sejak kecil belajar hukum Taurat. Paulus ini adalah orang Farisi yang dari sejak kecil belajar hukum Taurat. Dia tahu segala hal tentang hukum Taurat. Jadi ketika dia menerima Kristus, di dalam alam bawah sadarnya, dia itu menyadari tentang aturan-aturan, hal-hal yang harus dilakukan sesuai hukum Taurat. Tapi secara sadar dia tahu bahwa saya harus berbuat baik. Saya harus menuruti apa yang Tuhan inginkan. Sebab itu dia berkata, aku bingung, aku ingin berbuat baik. Tetapi justru yang tidak baik yang aku lakukan. Tetapi ya di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 dia berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh, maksudnya Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan kamu, telah memerdekakan saya dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Jadi Paulus yang di dalam alam bawah sadarnya dia itu tahu segala hal tentang hukum Taurat. Tetapi ketika dia menerima Kristus, ketika dia dibaptisan, ketika Roh Kudus di dalam hatinya tinggal, maka dia katakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan aku, memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, saudara sekalian, kalau bangsa-bangsa dulu mereka terserak, mereka dikacaukan dengan berbagai bahasa. Pada saat turunnya Roh Kudus, mereka disatukan kembali. Mereka mengerti akan Injil. Mereka mengerti akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan mereka juga diurapi oleh Roh Kudus sehingga mereka boleh menyebar. Demikian juga saudara sekalian, karakter kita, kesombongan kita. Mungkin ada di antara kita yang punya akar pahit dalam kehidupan ini. Mungkin kita punya kebencian. Mungkin kita itu orangnya suka sirik, iri hati, seneng orang susah. Susah kalau lihat orang seneng. Nah saudara sekalian, saat ini ketika kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Ketika kita disadarkan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Mari kita berkata seperti Paulus. Roh yang di dalam kamu, yang memberi hidup, telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Karakter kita diubahkan. Mungkin selama ini saudara sekalian, kita mempunyai pola pikir yang fix, nggak mau maju. Kita sebentar-sebentar mengalah, sebentar-sebentar mundur, quit. Biarlah Roh Kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan memberikan kemampuan supaya kita bertumbuh, berkembang. Anak-anak kita tidak lagi diajarkan dengan hal-hal yang membuat mereka menjadi orang yang minder. Tetapi diingatkan bahwa Roh Kudus menuntun. Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Roh Kudus yang akan membebaskan dari pikiran-pikiran yang negatif. Profesor Stadler berkata, what you can learn can be unlearned. Apa yang kamu pelajari sebenarnya bisa dilepaskan. Kalau selama ini kita mempunyai pikiran yang fixed mindset, kita mohon Roh Kudus dan kita juga berusaha dengan kesadaran bahwa Roh Kudus menolong kita, kita mempunyai pikiran yang lebih berkembang. Hari ini saudara sekalian, bukan saja kita memperingati turunnya Roh Kudus, tapi sebentar kita juga akan menerima sakramen perjamuan kudus. Dua hal yang luar biasa. Biarlah hari ini kita diingatkan bahwa Roh Kudus
tinggal dalam hati kita, bahwa Roh Kudus bisa mengubahkan hidup kita, bahwa Roh Kudus bisa menghilangkan, bisa membuat iri hati kita, kesombongan kita, akar pahit kita disembuhkan. Dan kita mengenang bagaimana Kristus mati di kayu salib, bagaimana darahnya bercucuran, bagaimana tubuhnya dikoyak-koyak karena mau menyelamatkan kita. Dan kita sudah diselamatkan, dilengkapi dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus yang memulihkan kita. Mari saya ajak WL Singer, kita akan berdiri semua saudara sekalian. Kita nyanyikan satu lagu yang tadi kita nyanyikan. Cuma kita akan menyanyikan kurnya saja. Lalu kata terakhir, urapanmu diganti dengan kuasamu memulihkan saya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus dengan kuasanya bisa mengubahkan hati kami semua. Kuasa Roh Kudus mengubahkan hal-hal yang negatif dalam kehidupan kami. Mungkin ada iri hati, mungkin ada kebencian, mungkin ada akar pahit, mungkin ada kesombongan. Roh Kudus, kami berseru, tolong kami Tuhan, pulihkan kami. Jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang dari hari ke hari bertumbuh, berkembang, menjadi dewasa di dalam iman, menjadi serupa dengan Kristus. Biarlah hari ini Tuhan sungguh-sungguh menjadi hari yang luar biasa buat kami. Kami sadar bahwa Kristus sudah mati. Kristus sudah memulihkan kami dari orang yang berdosa menjadi ciptaan yang baru. Dan Roh Kudus juga turun dan tinggal dalam hidup kami setiap hari. Memulihkan kami setiap hari ketika kami mulai menyimpang. Tolong kami Tuhan Yesus, tolong kami sebab kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah biji matamu yang berharga di matamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Selanjutnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelum itu saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, firman Tuhan sudah disampaikan pada kita semua. Dan kita semua sudah mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan yang besar ini. Perjamuan kudus bukan sekedar perjamuan biasa, perjamuan kawin biasa, pesta biasa, tapi kudus. Ada sifat kudus. Oleh sebab itu, perlu kita mempersiapkan diri, mohon ampun pada Tuhan, segala sesuatu yang sudah kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita layak menerima perjamuan kudus ini. Mari saudara, saya undang untuk kita sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk apa yang sudah di tangan saudara. Saya undang untuk kita bersama-sama, kita akan nyanyi satu kor, yaitu Tuhan Yesus Kau, dan kita akan berdoa bersama-sama. Gembala akan bawa kita dalam doa. Tuhan Yesus Kau, dengan cintanya mati karena dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau Engkau memanggil kami semua untuk datang di meja perjamuan Tuhan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kami mengaku segala dosa kami Tuhan, karena Engkau berkata bahwa jikalau kami mengaku segala dosa kami, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil, yang mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Karena itu Tuhan, biarlah kami tetap memegang firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa seluruh hidup kami sudah disucikan oleh pengorbanan darah dan tubuh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga pada waktu kami makan perjamuan pada siang hari ini, kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, kita memegang roti yang ada di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara, roti adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, dicemeti, dipukul, diludahi,
semuanya dia terima karena dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal, dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, mari saudara angkat cawan yang berisi anggur yang ada di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang dari darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, hitam, dan beratnya dosa kita, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-Nya. Sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Tidak ada mulut yang tertutup, kita ucapkan syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami boleh ada seperti apa yang kami ada sekarang ini. Kami boleh menerima keselamatan dari Tuhan. Karena Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, karena Engkau tidak pernah mengingat-ingat lagi. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Pada pagi hari ini
Roti dan anggur sudah kami makan dan minum, dan sudah bersatu di dalam tubuh kami. Dan kami percaya, kami datang dengan sakit penyakit, kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan hati yang susah, kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan tubuh yang lemah, kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Makasih Bapa, kami tidak akan berjalan sendiri, tapi Engkau menyertai, Engkau beserta dengan kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami memperingati pencurahan kuasa Roh Kudus, mari Tuhan, kami akan berdoa bersama-sama. Mari Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa-Mu dari surga. Saudara, kita akan menyanyi bersama-sama. Mengalir berhembuslah kuasa Roh Kudus. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Saudara yang bisa berlutut, saudara berlutut. Saudara yang tidak bisa berlutut, saudara boleh duduk. Kita berdoa minta kuasa Roh Kudus selalu mengurapi kehidupan kita, selalu menguatkan kita, mengingatkan kita untuk kita berjalan di dalam jalan kebenaran Allah. Hamba Tuhan akan membantu saudara untuk menumpangkan tangan. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. memberikan kekuatan, membimbing dalam
Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan niat baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus Kau curahkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami semua adalah roh penghibur, roh yang memberikan kekuatan pada kami semua, roh yang mengantar menyertai kami, roh yang selalu ada dalam kehidupan kami dan menuntun kami dalam jalan kebenaran Allah. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan, supaya kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami itu boleh berkarya dalam kehidupan kami semua. Kami tidak akan mendiamkan. Kami mau Tuhan, supaya kuasa Allah ini menyertai senantiasa memimpin hidup kami semua. Dalam dunia ini kami percaya kami tidak perlu takut. Kami tidak akan lemah. Tapi kami percaya kuasa Roh Kudus senantiasa menguatkan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru bersama dengan Tuhan. Kami tidak berjalan sendiri. Kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan kami untuk menuntun hidup kami semua dan dimanapun kami berada. Dan kami boleh terus berjalan di dalam kebenaran Allah. Dan orang dapat melihat bahwa Yesus Kristus ada dalam kehidupan kami. Kami boleh memuliakan Engkau dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, dalam keluarga kami, dalam tempat kami bekerja, dalam tempat kami kuliah. Terima kasih Tuhan, Kau senantiasa menyertai kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Dan juga akan memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan untuk seluruh jemaat, seluruh keluarga besar gereja Rehoboth, supaya kami boleh terus Tuhan melewati tiap hari, tiap saat dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Kami sembuhkan apabila di antara kami ada yang sakit, ada yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Kami percaya Engkau sudah memberikan kekuatan bagi kami semua. Makasih Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Memberkati Tuhan usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami.
pendidikan anak-anak kami, cucu kami. Dan kami percaya Engkau akan menyertai hidup kami semua dimanapun kami berada. Percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tapi kalau saudara ikut Yesus dan Yesus menjanjikan Roh Kudus akan menyertai saudara, pasti mengikut Yesus itu jadi gampang, karena waktu saya nggak kuat, Roh Kudus bilang ayo kuat. Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Seperti itulah. Kondisi iman kita pun perlu diperiksa ulang. Dan itu yang waktu Tuhan tanya ke muridnya, apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu, dalam ayat ini. Ada apa? Waktu Tuhan mau tanya balik ke murid-muridnya begitu, Tuhan mau kasih jadi cermin untuk pantulan. Kamu sedang ragu, kamu baru dalam kondisi iman begini. Coba cek apa sebabnya, cari tahu apa sebabnya.